Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan pada program Lentera Senja. Sebuah program yang bercita-cita mulia, menjadi pelita di saat hari menjelang senja. Pelita di saat usia menapaki senja. Pelita di saat hidup melangkah senja. Dan pelita di saat dunia telah menampakkan tanda-tanda senja. Kami berharap kita semua berada dalam mata rantai ilmu, di mana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Karena itu kami berharap Ibu dan Bapak bisa ngasih like, komen, share, dan subscribe demi bertahannya konten kami untuk memberi pencerahan. Ibu Bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan senja kali ini, puasa adalah puisi. Dalam narasi para ulama, ibadah puasa adalah ibadah di mana di dalamnya ditemukan fakta-fakta keindahan. Puasa ibarat puisi, di mana setiap diksinya bisa mengobati luka hati, setiap diksinya bisa membangkitkan motivasi, dan setiap diksinya bisa memberi inner energy. Fakta keindahan pertama dari ibadah puasa, Allah mengundang kita untuk melaksanakan ibadah itu dengan sebuah undangan yang sangat indah. Di Al-Baqarah 183 Allah mengundang dengan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah mengundang kita dengan undangan orang-orang beriman, di mana wakana bil mu'minina rahima, dan bagi orang-orang beriman Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. Untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah mengundang kita dengan sebutan wahai orang-orang yang aku sayangi, wahai orang-orang yang aku cintai. Ini dalam simpulan para ulama adalah fakta keindahan pertama, di mana tidak ada sesuatu yang indah melebihi undangan Allah dengan sebutan orang-orang beriman. Fakta keindahan kedua dari ibadah puasa, dengan melaksanakan ibadah puasa, seluruh catatan dosa kita diputihkan dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa yang diperbuatnya di masa lalu. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, dalam simpulan para ulama, tidak ada keindahan melebihi diputihkannya seluruh catatan dosa kita oleh Allah. Jadi manakala kita melaksanakan ibadah puasa, dosa-dosa masa lalu kita dihapuskan oleh Allah. Fakta keindahan ketiga dari ibadah puasa, akan ditemukan banyak kebahagiaan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama kata Rasulullah, indal iftari, kebahagiaan akan kita rasakan manakala kita berbuka. Tentu bahagia bukan sekedar kita bisa makan dan minum, tetapi sesaat menjelang berbuka puasa adalah saat di mana seluruh doa-doa kita dikabulkan.
Karena itu kata para ulama, tidak ada keindahan melebihi dikabulkannya semua doa dan permohonan kita. Dan itu Allah berikan pada mereka yang berpuasa di saat sesaat menjelang buka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah indal fitrihi. Pada saat puasa kita sampai di hari raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah fakta tentang keindahan. Kenapa? Sebab mereka yang sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa, lalu sampai di Hari Raya Idul Fitri, kayaumi waladathu ummuhu. Ia ibarat seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ia kembali pada asal dan awal penciptaan, fitrah, bersih dari noda dan dosa. Lagi-lagi kata para ulama, tidak ada keindahan melebihi diputihkan dan dibersihkan dosa-dosa kita. Kemudian keindahan ketiga yang akan dirasakan oleh orang berpuasa adalah inda liqa'i rabbih. Pada saat dia bertemu dengan Tuhannya di yaumul akhir nanti. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, bagi kita orang beriman tentu kita amat mendamba suatu saat di yaumil akhir nanti, ya qadatan, kita bisa bertemu langsung dengan Allah. Dan bagi orang yang berpuasa, Allah berjanji akan bertemu nanti di hari akhir. Bapak ibu, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, fakta keindahan keempat dari prosesi ibadah puasa. Puasa itu diyakinkan oleh Rasulullah sebagai perisai. Puasa itu diyakinkan oleh Rasulullah sebagai benteng. Dalam catatan saya, Rasulullah bersabda, innamas syiyam junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Yang akan melindungi seorang hamba dari api neraka. Tidak ada keindahan melebihi dijaganya kita dari api neraka. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kembali bersabda, man soma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena mengharap ridho Allah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina khariban, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Dalam narasi dan simpulan para ulama, tidak ada keindahan melebihi dijauhkannya kita dari sentuhan api neraka. Fakta keindahan kelima dari ibadah puasa, kata Rasulullah, puasa itu akan menjadi syafaat. Puasa itu akan menjadi penolong kita di hari di mana nanti tidak ada lagi pertolongan. Rasulullah bersabda, asyamu wal Qur'an. Puasa dan Al-Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Kedua-duanya akan memberi syafaat, akan memberi pertolongan di hari kiamat. Ibu dan bapak, tidak ada keindahan dalam hidup ini melebihi kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang menjaga Quran dan puasanya, Allah berjanji akan memberi pertolongan itu. Fakta keindahan berikutnya di orientasi ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Jika imanan wahtisaban kita melaksanakan ibadah puasanya dengan penuh keimanan dan pengharapan pada Allah, endingnya la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila sampai pada kutub itu, dalam Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menjelaskan, inna lil muttaqina mafaja, hanya bagi orang-orang yang bertakwa Allah akan memberikan kemenangan dalam hidupnya fid dunya wal akhirah. Kawan-kawan semua, tidak ada keindahan melebihi dimenangkannya kita oleh Allah dalam persaingan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, ibarat pelangi, ragam ibadah di bulan suci Ramadan menampakkan gradasi warna yang harmoni. Harmoninya menghimpun keindahan hakiki dengan menggenggam keindahan ibadah puasa. Setiap kita bukan hanya meraih kebahagiaan di perjalanan, namun juga akan meraih kebahagiaan di tempat tujuan. Karena itu, mari kita laksanakan ibadah puasa tahun ini dengan sepenuh hati.
agar kita bertemu dengan sejumlah keindahan dalam hidup ini. Dengan demikian, kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tetapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Semoga ibadah puasa tahun ini menjadi ibadah puasa yang terindah dalam kehidupan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk ngasih komen, like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa bertahan memberikan pencerahan bagi kita semua. Sekian, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.